Oh, semangat ya. Raga saya boleh sakit, tapi hati dan rasa nggak sakit, nggak mati. Insya Allah. Perjuangan semuanya ya Pak Lupi, Pak Ustadz, ini dan semuanya pokoknya yang misalnya memperjuangkan keadilan, mudah-mudahan insya Allah 7 terpidana yang mudah-mudahan bebas. Pokoknya kita berusaha dan berdoa ya. Share sebanyak mungkin dan viralkan. Kita sudah masuk ke lokasi atau terdekat dengan ibu kota Jakarta. Oleh sebab itu, buat rekan-rekan semuanya untuk lebih memviralkan dan share agar lebih viral. Terus share rekan-rekan. Barangkali yang belum share atau belum viralkan atau belum upload ke tempat yang lain, share ya rekan-rekan. Alhamdulillah tim BPD melewati Cibitung, Kaput, Bekasi ini ya. Alhamdulillah saya bisa menemani. Mudah-mudahan nanti apa di itu Bekasi. Teraja di apa kasih administrasi. Oh, semangat ya. Raga saya boleh sakit, tapi hati dan rasa nggak sakit, nggak mati. Insya Allah. Perjuangan semuanya ya Pak Lupi, Pak Ustadz, ini dan semuanya pokoknya yang misalnya memperjuangkan keadilan, mudah-mudahan insya Allah 7 terpidana yang mudah-mudahan bebas. Pokoknya kita berusaha dan berdoa ya. Pokoknya jangan ada kata lelah ya. Yakin ya, Assalamualaikum, selamat malam Bapak Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa. Bapak Ismail mungkin baru kenal Setia Nugraha atau yang biasa disapa dengan Ustadz ya. Hanya kenal di media sosial atau di streamingan pemirsa Pak Ismail ya. Alhamdulillah pada hari ini saya juga baru kenal pada hari ini Pak Ismail ya, pada hari ini juga. Ada dari netizen seperti begini. Dan saya diberitahukan atau dikasih tahu sama netizen, Pak Ustadz, itu Pak Ismail ya gitu. Pertama kali saya nggak tahu ya. Oh iya gitu. Nah yang saya dengar nih dari Pak Ismail baru keluar dari rumah sakit ya. Dari habis operasi. Nah ini Pak Ismail yang jadi ini bukan menjas enggak ya, tapi kekhawatiran. Pak Ismail keluar dari rumah sakit bekas operasi. Kapan Pak Ismail dioperasi? Tanggal 19. Tanggal 19. Tanggal 19 ya benar. Oh, tanggal 9. Oh gitu ya. Itu operasi apa Pak Ismail? Oh gitu. Oh. Terus yang dirasakan Pak Ismail sekarang gimana itu yang bekas operasi? Ya. Maksudnya kerasa udah enak gitu, sembuh biasa gitu. Kalau masalah udah enak itu ya, tapi saya ini gini, ini demi keadilan dan kebenaran. Ya. Pak Ustadz dan Pak Lupi dan kami kasih. Sebenarnya saya sebagai tamu Iya. menghormati perjuangan saya yang kemarin PK. Ya kan mudah-mudahan perjuangan kita itu kembali lagi, mudah-mudahan ya 7 terpidana itu tidak. Amin. Itu yang diharapkan ya Pak Ismail. Rasa sakit saya hilangin Ustaz. Oh gitu. Masalah takdir, umur itu urusan Allah. Amin. Jadi Pak Ismail tetap semangat ya.
Namun ada beberapa, tapi sedikit besar saya Ya. tahu tentang hukum ya Pak Ismail ya. Sedikit besarnya tahu tentang hukum. Di Pak Ismail itu adalah saksi ya, Ya. saksi di kasus yang kemarin. Apakah saksi dari Bapak memang sudah beres kesaksian Bapak atau Bapak masih ada kesaksian yang lain di kasus ini? Kami kan semua pada dipanggil ke Mabes. Oh, kemarin menurut pasal KUHP yang itu hak junto ya, junto yang telah ditetapkan oleh negara RI ini, bahwasanya barang siapa saksi itu masih dalam pantauan aparat, betul ya? Betul. Yang selanjutnya, apakah Bapak mengkawal, tapi punten ya Pak ya, mengkawal kami, bukan mengkawal, intinya berbareng lah ya. Tidak ada justifikasi dari orang lain atau yang dikhawatirkan kami gini. Oh, kan kami dapat recommended dari Polsek Oh, gitu. enggak. Saya tuh pengen pribadi. Oh, dari pengen hati. Oh gitu. Oh, kan saya gini ya. Ibaratnya saya sebagai tuan rumah. Oh gitu. Pak Ustadz, Bang Benny atau Pak Lutfi itu tamu. Iya. Karena saya sebagai tuan rumah, saya supaya itu tamu bisa layani dengan baik. Dan saya deh yang bukan sebatas sampai ini lagi macam-macam itu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Seperti ini kami semangat ya Pak. Terima kasih jazakallah kalau seandainya Bapak seperti itu. Yang selanjutnya Pak Isma, punten ya, jangan bosan-bosan ya, kita mah itu ngobrol. Yang dikhawatirkan netizen nih, dan tentunya kami pribadi, karena kami berjalan bukan naik mobil Pak Ismail gitu ya, dengan benar-benar mengandalkan fisik, kekuatan tubuh ya Pak Ismail, dengan Anda yang sudah melakukan operasi. Nah gitu. Yang kekhawatiran kami menyangkut masalah operasi ya Pak Ismail. Di perjalanan ada apa-apa itu seperti itu Pak Ismail. Itu yang kekhawatiran kami dan netizen. Jadi Kemauan sendiri. Nah, ini mungkin jadi sorotan buat netizen ya, Bapak Ismail. saya berjuang itu. Saya punya anak kan. Oh gitu ya, sama ya ya. Anak saya udah gede. Ya kan? Kalau penumpang anak begitu saya gimana? Oh gitu ya. Dan saya kemarin bersaksi itu dengan apa adanya yang saya rasakan, yang saya lihat. Iya. Tapi memang sedang Allah lain ya. Benar ya. Itu kita udah berusaha. Iya iya. Oh iya. Nah ini ada lagi netizen ya, nggak apa-apa ya Pak Ismail ya, karena netizen itu apa ya, respect lah ya, respect. Jadi tidak ada inti membuli, tapi netizen itu terrespect karena yang ditakutkan netizen adalah terjadi sesuatu hal atas tubuh Bapak gitu ya, karena pasca operasi gitu Pak. Yang pertama tadi itu adalah LPKS Bapak itu yang memang masih dalam pantauan Bapak ya, khususnya pengadilan. Tidak jadi masalah Bapak kalau seandainya Bapak mengikuti langkah kami ke sana dari pihak Mabes dari pihak LPKS tersebut, nggak jadi masalah gitu. Itu. Terus untuk kesehatan Bapak pribadi dengan mengkawal kami memang masih alhamdulillah gitu. Alhamdulillah ya boleh. Tapi Bapak mohon nyuwun pengampunten, mohon dimaafkan jika ada keluhan sedikit besarnya, tolong kasih tahu kami. Iya, tadi saya mau balik dia Bapak. Andai kata saya nggak kuat, saya balik ya Pak, gitu. Ya, nah gitu biar kami lebih paus lah bahasanya gitu. Jadi saya nggak mau maksain diri gitu. Alhamdulillah. Kalau nggak kuat, saya pulang. Nah gitu. Intinya saya udah jadi tuan rumah, datang tamu Pak Ustadz, Pak Benny, Pak Lutfi, sudah saya layani dengan baik. Pengakuan atau sambutan dari Bapak Ismail, saya pribadi ucapan jazakallah khairan jaza Bapak ya. Hatur nuhun pisan, mungkin penguat bagi kami juga. Yang penting satu, Bapak Ismail sehat, terus
tidak ada terjadi hal apapun di perjalanan. Dan yang mungkin lebih terpenting adalah mampu menggoyahkan dan bisa mengeluarkan 7 terpidana yang sekarang lagi di dalam tahanan. Ini hanya keluh kesah dari netizen saja Bapak Ismail ya, dan pure tidak ada di dalam hati saya pribadi, karena siapa sih si Asep, siapa sih Setia Nugraha, kan gitu ya, siapa sih si Ustadz, nggak tahu apa-apa, tapi hanya dari netizen saja yang mungkin merasa kekhawatiran akan kesehatan Bapak. Ini nggak Pak ya? Tahu netizen itu apa DPD ya? Apa ya? Yang kita punya sayang, makanya yang kita yang kita kenal ya. Makanya sayang ya kan? Iya. Ya. Iya mungkin jadi yang ketakutan netizen itu begini Pak, karena dari sesi hukum terpenting ya Pak. Jadi karena yang seperti kemarin yang satu saksi yang satunya itu kena teguran dari sana. Nah itu yang jadi kami sedikit bersana, apakah ya takut imbas terhadap diri kami gitu ya? Karena Bapak masih dalam LPKS lah seperti itu. LPSK ya, iya. Rekan-rekan semuanya, jaluk dimohon ini beda ceritanya kan. Kalau saya ke Palusi ke Jakarta, juga itu kita mengantar. Saya kan di Bekasi deh. iya ya. Mengantar sampai Bekasi, lanjut ke Jakarta. Itu kan saya udah mengantar. Beda ceritanya tujuan Pak Ustadz, habis ini Palusi itu kan banyak kita. Oh iya. Jadi tugasnya masing-masing, porsinya masing-masing, bener nggak? Oh. Itu tugas saya, ya kita tahu lah, ya kan, kalau ini tahu, Iya. tahu. Dan saya di sini sebagai tuan rumah Menyambut ya. Itu. Jadi tidak ada urusannya dengan LPSK yang itu ya Pak ya, yang itu ya. Netizen ini dari beliau tidak ada yang direkayasa ya dari kami pure hanya tanya jawab, hanya ngobrol. Ini sama Palusi saya tahu daerah Bekasi. Iya. Saya ketemu jalan. Iya. Jalan bareng-bareng. Sakit bareng-bareng, senang bareng-bareng. Nah gitu. Jadi gitu ya, LPSK beliau seperti yang beliau ungkapkan seperti itu. Andai pun itu mohon maaf ya rekan-rekan, ini yang diinginkan netizen untuk saya bercakap dengan Bapak Ismail. Dan apa yang diinginkan netizen sudah saya lakukan ya Pak Ismail ya, gitu. Saya jawab apa? Dan apapun pertanyaan semua dari saya yang di netizen inginkan sudah saya keluarkan. Dan itulah jawaban Bapak. Sudah dijawab. Jadi please jangan ngebully saya, jangan ngebully Bapak Ismail. Itu kita ada individu masing-masing dari sana gitu ya. Kalau membuli-buli kan kita satu tujuan kok. Nah seperti itu, iya. Walaupun orangnya beda kepala tapi tujuannya satu kan. Benar. Nah gitu. Intinya kita berjuang untuk 7 terpidana. Saudara bukan kan? Iya. Kan? Iya. Tapi demi kemanusiaan Sip. keadilan. Nah itu. Ya, yang kita tekadkan tidak ada yang lain, yang kita cari hanyalah membebaskan ke 7 terpidana. Benar ya Pak Ismail? Semoga amal ibadah Bapak Ismail, Masya Allah gantikan dengan berlipat ganda pahala Pak Ismail. Selalu sehat badan Bapak Ismail, dan tentunya mungkin selalu Allah diberikan perlindungan di setiap apa yang dilakukan Bapak Ismail. Jangan lupa apa ini ya. Nek, jangan lupa. Iya. Nek. Oke, hatur nuhun Pak Ismail. Rekan-rekan, di balik semua ini saya kembalikan lagi kepada netizen sendiri, dan saya punya benteng sendiri gitu ya. Intinya mah ayo kita satukan. Intinya kita satukan tangan, pegangan tangan, tangan. Kita wajib dan harus mampu dan bisa membebaskan ke-7 terpidana hukuman seumur hidup. Itu yang saya pikirkan setiap hari. Yang saya inginkan, yang sekarang saya pikirkan. Ya. Yang saya pikirkan sekarang, ya Allah,
Jangan hanya pandai mencibir dan menjustifikasi seseorang tanpa engkau lakukan doa tengah malam dan pergerakan. Sebab itu, dukung dengan doa, dukung selalu dengan doa, istikharah kepada Allah, sholat hajat, tahajud tengah malam, meminta keadilan agar si adik-adik yang telah ditegakkan di Indonesia ini dan 7 terpidana yang sudah 9 tahun terkurung dibebaskan dengan segera. Untuk selebihnya silahkan kepada beliau, ya. Dan tidak ada di room ini, ya. Karena baik buruknya langsung terhadap beliau, gitu ya. Bapak itu, saya ada di belakang, depan. Andai pun saya dekat dengan kalian, andai pun saya dekat dengan kalian dan rekan-rekan semuanya, saya ajak kalian untuk beristighosa kepada Allah, tahajud kepada Allah, meminta petunjuk kepada Allah. Jalan terbaik dari Allah akan bisa membebaskan 7 terpidana. Dan saya pribadi di sini terus mewaspadai pergerakan dari siapapun yang masuk ke ranah kami. Ketiga, saya, Benny, dan Pak Lutfi, saya terus berhati-hati dan terus memantau siapa saja yang masuk. Kami keluar dari rumah sudah siap tempur. Ya, oleh sebab itu terus bertahan kepada Allah, bertakarub kepada Allah agar doa kita cepat terijabah. Itu ya rekan-rekan, hanya sedikit saja. Jaga pikiran dan hati kita agar lebih dekat kepada Allah Azza wa Jalla dan selalu diberikan bimbingan, selalu dibimbing di mana saja kita berada. Dan tentunya juga mudah-mudahan keluh kesah kita semua untuk membebaskan 7 terpidana kita curahkan takarub kepada Allah di tengah malam. Hanya itu jalannya yang benar-benar paling mujarab, tanpa dikotori hati dengan penuh kotor. Waspada harus, tapi hati tetap harus bersih. Itulah prajurit sejati dalam perang. Tapi takarub kepada Allah, tahajud, tahanus kepada Allah, meminta petunjuk untuk 7 terpidana agar lekas dibebaskan. Itu yang harus kita lakukan. Yuk takarub bareng-bareng kepada Allah. Dari sekarang, mumpung kami Setia Nugraha, saya pribadi, Benny, Bapak Lutfi sudah berada di sini. Yuk istighosah bareng di sana, berdoa agar cepat kita bisa membebaskan 7 terpidana. Dengan dukungan kalian, rekan-rekan semua, kapan? Terus? Terus? Oh ya pulang ke saya juga. Ya iya dong, kan udah beres. Ya ntar aja ngobrol lah, gampang. Sok mangga buat yang sanggup melakukan.
Ini maaf rekan-rekan, pengalaman saya pribadi. Kenapa saya berbagi pengalaman? Satu, Senin saum, hari Kamis saum, biasa Senin Kamis. Di malam Jumat dimulai selepasnya sholat maghrib, zikir sholawat nariyah sebanyak 9.999. Yuk, mau di tempat manakah? Mau di Saladarakah? Mau di mana? Insya Allah sholawat itu makbul, terijabah oleh Allah. Dan itu telah saya lakukan. Itu telah sering dan sering saya lakukan. Mungkin sedikit pencerahan itu dari saya pribadi. Saum, pembeningan hati dan pikiran, puasa Senin, hari Kamisnya sendiri. Selepasnya berbuka puasa, sholat maghrib, lakukan zikir dengan sholawat nariyah sebanyak 99.900 atau 9.900 boleh. Yang penting hitungannya ganjil seperti itu ya. Lakukan. Kalau mau berjamaah itu lebih besar, lebih cepat. Dan tentunya pula terpenting hati dan pikiran kita selalu terjaga dan bersihkan. Itu yang terpentingnya rekan-rekan. Mohon maaf, bukan untuk menggurui, hanya berbagi pengalaman. Karena hidup kita tidak selamanya di dunia. Tidak selamanya hidup kekal kita. Dalam satu penjelasan hadis dijelaskan dalam Al-Quran, al-mautu babun, maut itu adalah pintu. Kapan saja Allah inginkan, Allah ambil, tidak ada yang tahu. Jadi rekan-rekan, mohon maaf, tidak ada niat untuk menggurui, hanya kita saling berbagi. Indahnya berbagi akan kita rasakan, tatkala saling menerima. Jaga selalu kesatuan dan persatuan. Jaga selalu ukhuwah kita. Terpenting, satu, buang pikiran dari hati kita. Terus bersihkan diri dan berhusnudon agar jalan hidup kita selalu baik dan selalu dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla. Sakit tuanya temang jaya mah rekan-rekan dah gitu kayaknya keringannya pokok nama hidup mah a fruitless life is useless ya. Hidup tak berbuah adalah hidup yang tak berfaedah. Itunya temang jaya mah ngariung barengan pari nyambel doang, aduh. Nah hidup Kang Sadayana gitu aja. Anu aya di channel iya, channel Hang Ferry, channel Omo, channel semuanya. Sehat selalu lah. Tuh. Terus jalin persatuan, terus jalin persaudaraan. Nah gitunya pilih hilaf. Mungkin atau takut lupa
Saya baru berbicara ini karena pengen tahu sih udah apa saja yang kalian lakukan, khususnya yang terpidana di rumah. Kan seperti itu kan. Kalau berjalan seperti ini sudah kami lakukan. Perjuangan perih, leset sudah kami lakukan. Tapi satu yang belum kalian lakukan, tidak usah di rumah. Takarub kepada Allah. Salat taubat kepada Allah. Jadi emot mun bade ngalaksanakeun, kalau seandainya mau melakukan satu saum Senin dan Kamis. Malam Jumatnya lakukan selepas sholat maghrib sebanyak 9.999 bacaannya sebanyak itu 9.999. Dah sebentar lah kebanyakan orang mah. Ya, fokuskan buat 7 terpidana. Ya, insya Allah. Saya pribadi, Ustaz Nugraha, percaya demi Allah itu yang pernah saya alami dan pernah saya lakukan. Hello buat sesepuh sadayana, 7 terpidana, monggo lakukan naon anu ku pribadi dicaroskeun. Dia tuduhna ayat Rasul, jelas tina Qur'ana. Mohon kalau seandainya memang lebih di mana dalilna cenah masalah eta, saya keluarkan dalil surah Al-Imran. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Itulah ya rekan-rekan satu dalil untuk menuju ke arah zikir barusan surah Al-Imran. DKI Jakarta 22 km lagi guys. Jadi 22 km itu satu hari ya. Perjalanan yang kami lakukan setiap hari kalau seandainya lagi full mencapai 20 kilo. Kalau lagi full jalan kaki kami kalau lagi full 20 kilo, lambat 15 kilo per hari. DKI Jakarta itu rekan. DKI Jakarta itu 22 kilo. Kalau seandainya besok kami full, maka hari Minggu sudah tentu berada di Bundaran HI. Ya. Awas, Pak.
Oh, palingan pedih guys. Aduh. Perih guys, Yes, tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Tahu juga. Barakallah. Allahu Akbar. Masyaallah tabarakallah. Mohon, aduh. Ngomong di situ rumah RSD. Rumah RSD. Nggih. Kayak anugerah, ya udah sesuai nama bapak. Alhamdulillah. Tadi Mas sudah sampai kono dari habis maghrib, memang saya jualan dan yakin udah dari perjalanan bapak dari Pekalongan. Oh, Masya Allah. Iya, makanya ya Allah, mudah-mudahan tadi sholat maghrib bisa ketemu Pak Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah, teman-teman. Ini ya. Masya Allah. Lumayan jauh ya Pak. Iya. Ikutin dari udah lama ya Pak. Perjalanannya. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Bentar Pak, tiketnya ngomong Bapak. Udah pada makan Pak belum? Udah barusan. Udah Bapak makan Pak. Kamu kerja ya Pak? Iya, saya Marunda Center. Saya di Kecamatan Segala. Setiati, saya Segala Makmur. Berangkat lihat pasukan, saya gaptek Pak. Saya pun begitu gampang lagi baru saya jalan lagi. Oh gitu, Masya Allah. Saya istir dari situ, Bapak tadi istirahat pas hujan sebelum maghrib. Oh iya. Stop ya Mas Benny ya. Aku kenal gini jadi Mas Toto, sebelumnya namanya saya nggak tutup, saya gaptek. Saya orang gaptek yang nggak ngerti apa-apa. Saya nggak aktif, pokoknya seperti saya bangun rumah, nggak aktif. Saya bikin rumah sendiri dari aktif. Yang kedua, waktu itu saya lihat Pak Buka itu mau berjalan dari dasar di Kendal. Bapak dapat ini IPD dapat itu dari Mas Ferry. Iya. Bagi-bagi nih kita ikuti terus Pak. Dasarnya iya. Oke, jadi saya berangkat. Allah, mudah-mudahan saya Alhamdulillah. Saya haru nih dari sini. Jadi jalan aja. Padahal Bekasi macet parah ya Pak. Mulai dari Sumarekon. Tapi ya Allah, karena saya jalan lancar. Saya sama aja. Saya dibukain jalan, tapi saya setir. Karena saya nggak tahu posisi Pak. Iya. Saya kan nggak bisa. Serok. Tahu Pak Ismail dari itu. Saya sisir, mesin berhenti. Di sini berhenti. Saya cari tidak ada. Saya sisir. Ya Allah, mudah-mudahan Pak Ustaz nggak matiin live-nya kata saya. Semoga nggak matiin live-nya kata saya, masih tadi masih jalan. Lihat Pak Ustaz masuk. Ya. Pemalang ya Pak. Pemalang. Itu saya ya Allah, mudah-mudahan saya bisa ketika masuk di wilayah saya. Yang penting aja.
Ya, banjir yang kita mau pakai modern. Tadi ya, tadi ke ini LTG kemarin yang aku apa berpikiran apa itu dua hari kalau mau aktif kayak nih, saya cerita aja PHW ini. Saya pausan ketika bertemu orang Batu, saya terjadi sama istri saya tadi pagi mau ya, sebentar saya sholat apa itu nggak tahu di sini kayak ya pabriknya rasa itu ya ini berbolaknya Pak Ismail. Saya mau di wilayah itu gitu memang tahu lintasnya bahwa perjalanan kita Cirebon kesempatannya tapi di sini langsung dapat banget. Tapi Pak, ini langsung pagi ya Pak Ismail kan sampai di wilayah kita ya lurus aja Kak, kasar. Ya, ambil kita lurus aja pasar ini. Ya, ya, ambil itu lebih aman ketimbang kita muter kejauhan. Kita naik motor ya Pak. Pesan Bapak itu dan mereka awalan dari Pemalang. Pesan Bapak di perjalanan apa? Sampai ke bawah malam kayak ini terus kami terus datang ke sini dengan bertemu di sini. Apa sih yang ada di benak Bapak tentang perjalanan ini? Kayak apa ya Pak? Lihat ini kayak ada panggilan jiwa. Lihat pertama lihat Pak tentang saudara lalu digaungkan dengan tentang saudara bukan sahabat dan juga Pak omongan BPD. Enggak ada tuh dua panggilan lihat ini nggak menggerakkan kita betul kayak ada apa Mas Dedi Mayono apa banyak ini punya radio kenangan terakhir ketika jadi ini udah tugasnya udah kelar Cirebon itu saya bersama lagi doanya seperti jadi zaman iya betul tiap tahun itu loh Pak. Ada juga banyak jiwa saya sampai sini iya jabatan iya saya memang hati saya berpecah sama ini tadi anak kecil di mana Pak? Dia duduk sama kayak rumah. Banyak dong. Jiwa-jiwa kemanusiaan kami sambil video kalau saya ini ada orang yang tidak terbuka bergerak kalau kami berjalan Mas Ben yang rela sakit Pak. Ya Bu ya. Belum. Malam-malam sampai ngobrol ya Pak.
Iya. Berangkat pagi ya. Oh iya betul betul. Saya cerita ini aja, aduh kemarin Pak Ustaz, tapi ada makin yang saya dapat sebagai saya yang orang awam di ya, yang melihat diri saya ketika komen, ketika kaget, ketika orang yang ketika bilang itu itu Rizal, yang itu Rizal ya, itu saya orang jauh, mudah-mudahan dalam wilayah saya bisa ngobrol. Nah, apa yang kita dapat berbagi banyak ya. Alhamdulillah malam ini bertemu ya Pak. Mungkin Allah sehingga tadi Pak, saya nggak ketemu, ya mungkin Allah berkehendak saya ketemu. Mau sadar Rahman, kita udah sampai wilayah saya. Ya, sudah. Beliau pulang, kami dong, betul. Di hati saya kan, apa yakin sama jangan terbaik bagi saya berbagi. Jangan kata apa saya kenapa? Ya, ya dipikir ini baru pulang, masa yang pulang? Iya. Kenapa harus pulang? Sama saya baru pulang. Sama ceweknya kayak gitu. Iya. Terpaksa itu sama Ariel itu udah mau party. Kenapa? Main di atas aja, itu gitu bangun jam 3. Makan-makan. Pagi harinya putus alhamdulillah sampai sekarang ini alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Beberapa bulan yang lalu Pak Ustaz ketika itu sudah mulai katanya Pak Ustaz kayaknya tingkat kelelahannya udah tinggi. Bandel. Ya, nah itulah di situ kadang-kadang ya Pak, orang ya masih ada yang ingin. Coba kalau dia ngerasain seperti apa. Yang pernah saya naik karena udah mantap banget Pak. Mantap banget. Tapi rasanya padahal satu kali itu atau satu kali itu apa? Dan memang jadi saya pikir kan bukan Aku di mana? saya akan katakan yang nggak begitu dia aku dari pribadi akhirnya ternyata kebaikan Makanya tadi aku pas mobil, kebetulan adik saya di depan bapak tadi itu juga Panasonic mobil sebelah Panasonic di sebelum pasar segitu yang bensin tinggi. Oh ini saya baca. Benar Pak. Punya hati aja dilawan ketika saya dapat juga kok dapat undian mau nggak mau dilarang Masya Allah ya Allah makanya pelajaran saya ya Allah ketika dulu saya di Arab nyari orang bilang Pak pakai itu Pak bilang aja ya Allah saya nggak tahu apa ya Pak nyari orang di pertemuan Nabi Adam Pak iya betul ya orang Pak ya Allah kalau saya nyasar udah bismillah aja nah seperti saya yang di Pak Ustaz ini alhamdulillah iya ya Allah perjalanan spiritual ya iya spiritual lagi nih ya Allah saya nggak ngerti apa Pak ya inilah tunjukkan jalannya ya Allah biar semua Pak Ustaz Pak, kayak
ada air jam-jam, bikin oleh-oleh, udah. Ya, setidaknya kalau dengar kabar udah bangun. Rekan-rekan, alhamdulillah jejak pembelajaran. Ya, nanti kalau mobil stabil ya mas. Saya langsung kemana mas? Ini depannya konveksi. Pertama saya ngambil saya cek Ada bongkar apa? buat buka saya di ya. Oke. Udah. Ya. Saya kelahiran Jakarta. Rekan-rekan, ya ada Apa? mohon maaf. Sekarang posisi ada di kota Bulak Kapal. Begitu. Bahkan Celo nggak bisa nyanyi. Apanya Mbak Cici. Semangat terus pokoknya tim JPD. Ajang ngekek. Grogi Bang Erwin. Bang Erwin. Grogi belum biasa jadi bukan kayak Mang Jaya sekarang penyiar RRI ini. Mas Ben baru minum air jam-jam hilang momohnya. Apa itu momoh? Pak Payono ingin ketawa. Intinya saya udah mengawal Balut B sampai Bundaran HI Jakarta karena keperluan keluarga. Saya pulang dulu. Begitu saudara-saudara. Ya, dan tadi aku bilang ini nasi saja kok pada rame. Makanya kan masuk itu loh kan yang kelihatan rame-rame. Itu geser sini beliau. Ya Pak. Geser sini. Biar nggak kelihatan rame. Nah. Pak Ustadz tetap ngawal. Iya, bukan sudah pulang karena ada urusan keluarga yang tidak mungkin diwakilkan begitu. Ntar Pak Ustadz nggak pulang. Pak Ustadz nggak pulang, tenang aja. Dia setia. Momok dah kena hujan tak ada momok Ben. Apa ini? Gak ngerti Pak Kamsyah. Ngomong apa sampean atuh. Kamsyah mulai ngomongin momok. Kamsyah alhamdulillah udah ketemu sama Waben, sehat-sehat Waben. Iya Ibu Ucana, alhamdulillah. Semoga kita bisa ketemu lagi. Wih, Pak Ustadz. Momok bene basah makcik kena hujan. Mana ada laki-laki punya momok? Ada. Kelihatan jalan. Oke Pak. Ya Pak. Ntar kalau mau ini Pak. Momok bene basah makcik kena hujan. Hah. Ya. Itu dikunci Cik. Ya, dikunci ditutup ini. Ada lu tadi lu. Oh.
Pak Ustadz, Mas Beni kakinya diselonjorin. Wah. Kakinya lagi urat. Garis jalan jauh. Itu menakutkan berarti itu momok ya. Berambut pula itu. Pak Ismail jangan ngelamun. Lepok-lepok eta momokna. Momokna saha. Efek samping siapa pula ini baru kenal. Kamu yang bawa saya. Mayor Beni kalau mau naik kereta naiknya dari stasiun Bekasi. Stasiun Bekasi apa stasiun Senen? Stasiun Bekasi atau bulat-bulat dari alun-alun Bundaran HI jauh nggak Pak Sudarno? Udah sampai mana nih Pak Ustadz? Sampai kota Bulak Kapal. Ada kopi nggak? Ada kopi nggak ya? Oh, boleh. Itu apa namanya? Ada sini. Pulang kemana? Enggak bareng. Saya ketambut dulu Pak. Ketambut. Ada ketiga siapa nih? Masa ini? Oke. Pokoknya sehat selalu Pak. Ya. Siap. Oke rekan-rekan. Bapak Ismail mau pulang malam ini dan beliau hanya mengawal sampai tempat ini. Ya, Bapak Ismail mengawal sampai tempat ini. Ya, sekali lagi Bapak Ismail mengawal kami sampai tempat ini ya. Doa stasiun Bekasi. Pak, hati-hati Pak ya. Terima kasih Pak. Siap. Waalaikumsalam. Hati-hati Pak. Oke. Selamat Pak Ismail pulang dulu. Pak, siapa?